motor kami. Waktu dengar itu, Wak, entah kenapa ekspresi wajahnya Pak Murji ini tiba-tiba berubah ketakutan. Aduh, gitu panik dia. Sudah, jangan pernah dibahas lagi ya. Makanya kamu lain kali jangan pulang tengah malam kayak gini sesuka kamu. Udah, jangan dibahas. Istirahat kalian semua, kata Pak Murji. Udah, Pak Murji pun langsung mengalihkan topik pembicaraan dan membahas sesuatu yang lain serta menyuruh mereka langsung beristirahat. Ada apa nih? Nah terus, Wak, sehari setelah kejadian itu, entah kenapa nih, sikap Endah, pacarnya si Aryo yang kemarin nampak kepala buntung itu, tiba-tiba berubah aneh. Endah ini sering sekali kedapatan sedang melamun dengan tatapan kosong. Nah Rosi yang menyadari keanehan itu pun langsung negur Endah kan, "Dah, kamu kenapa? Lagi ada masalah kah? Coba ceritain sama aku." Tapi Endah selalu merespon Rosi dengan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum simpul. Nggak ngomong apa-apa, Wak, cuma kayak gitu aja. Awalnya Rosi sama teman-teman yang lain beranggapan kalau mungkin emang Endah sih lagi nggak mood ngomong aja gitu. Tapi ternyata, Wak, dugaan mereka salah besar. Karena beberapa hari setelah itu Endah ini mulai mengalami serentetan kejadian yang tidak masuk akal. Jadi ceritanya seminggu setelah kejadian melihat sosok setan kepala buntung itu, entah kenapa si Endah ini jadi sering mengalami kesurupan secara tiba-tiba, kapanpun dan dimanapun. Betul-betul dimanapun, Wak, karena si Endah ini gak cuma kesurupan waktu di rumah aja. Pada saat dia ngajar di sekolah tuh, Endah tuh juga sering kesurupan. Itulah yang bikin murid-muridnya takut semua. Dan hal itu berlangsung setiap hari selama 2 minggu berturut-turut. Tiap hari, Wak, tiap hari si Endah tuh kesurupan. Sampailah puncaknya Endah ini mengalami kesurupan yang jauh-jauh lebih mengerikan lagi. Jadi ceritanya di malam itu, malam kejadiannya setelah sholat Isya, Rosi dan teman-temannya dikejutkan lagi dengan Endah yang kesurupan. Nah, tapi, Wak, bedanya kesurupan kali ini tuh Endah tuh nggak nangis seperti biasa, nggak nangis, nggak ketawa seperti biasa. Malam itu mereka mendapati bahwa fisik yang ternampaknya, fisiknya Endah ini tiba-tiba berubah mengerikan, Wak. Mereka dengan jelas melihat bahwa bola matanya Endah ini semuanya jadi warna hitam, ya. Lidahnya berubah panjang dan menjulur macam ular. Memang nggak panjang kali, tapi luarnya macam panjang gitu. Terus kuku-kuku tangannya, Wak, berubah jadi panjang dan tajam, memanjang, nampak semua ya, kata Tante Rosi loh. Nah melihat perubahan mengerikan itu, langsunglah Denny sama Aji ke rumahnya Pak Murji kan, untuk kembali meminta pertolongan. Karena memang, Wak, setiap kali Endah ini kesurupan, Pak Murji lah itu yang selalu membantu menyembuhkan dia, karena Pak Murji mungkin ada ilmu juga. Nah setelah mendengar penjelasan Aji, Pak Murji pun langsunglah pergi ke rumah singgah mereka lagi. Nah sesampainya di sana, Pak Murji dengan cepat langsung membacakan doa-doa seperti biasanya. Tapi kali ini beda. Entah kenapa sosok yang ada dalam tubuhnya Endah ini nggak mau keluar, Wak. Disitulah Pak Murji ini baru menyadari kalau apa yang dialami Endah ini bukan kesurupan biasa. Dia bilang, "Aduh, kali ini saya nggak bisa nanganin dia sendirian ini. Tolonglah kalian panggilin Pak Ustadz. Rumahnya ada di sebelah sana. Cepat tolong," katanya. Biasanya Pak Murji bisa sendiri. Ini udah nyerah Pak Murji itu. Mendengar hal itu, Aji dan Denny pun langsung bergegas ke rumahnya Pak Ustadz yang dimaksud sama Pak Murji dan memintanya untuk datang ke rumah mereka. "Pak Ustadz, tolong kami, Pak Ustadz. Bapak sedang dicari Pak Murji untuk bantuin teman kami," gitu kan. Nah setelah Pak Ustadz melihat keadaannya si Endah, Ustadz ini pun langsung membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengeluarkan sosok tersebut dari tubuhnya Endah. Nah, pas lagi khusyuk baca lantunan doa nih, Wak, ya, sosok yang merasuki Endah ini justru ketawa. Dia kencang kali ketawanya, nah. Sambil mengikuti bacaan yang dibacakan sama Pak Ustadz. Pak Ustadz baca seayat, dia lanjutkan 3 ayat. Nah, kayak gitu, Dan gak cuma itu aja, sosok ini juga beberapa kali, mohon maaf, diludahinya Pak Ustadz tuh. Cuih, katanya, "Apa kamu mau ngusir saya? Gak akan bisa, dasar kau manusia bodoh." Itu katanya, Wak. Dengar itu Pak Ustadz makin kencang lagi lah baca doanya kan. "Saya tidak akan mau mengalah denganmu, wahai setan," kata Pak Ustadz. Makin kencang dibaca sama Pak Ustadz. Nah di tengah-tengah pembacaan doa itu, Wak, Endah ini secara tiba-tiba ditendang ya Pak Ustadz tuh sampai terpental Pak Ustadz, Wak. Setelah melihat kejadian ini, Rosi, Pak Murji dan juga teman-teman yang lainnya pun langsung berinisiatif dipegang lah ini tubuhnya si Endah. Tapi Endah terus memberontak sehingga semua orang yang memegangi Endah beberapa kali juga kepental, ketendang, kecakar sama si Endah, termasuk Tante Rosi. Pokoknya situasinya malam itu chaos sekali lah, Wak. Sampai-sampai warga sekitar yang mendengar kejadian itu juga berbondong-bondong mendatangi rumah mereka dan juga ikut membacakan surat Yasin untuk menyadarkan Endah. Warga turun tangan semuanya tuh. Nah tapi, Wak, meskipun sudah didoakan sedemikian rupa, sosok ini ngeyel. Sosok ini tuh justru semakin lebih sulit lagi untuk diusir. Di titik ini Rosi, teman-temannya, bahkan Pak Ustadz sendiri sudah tidak sanggup lagi megangin tubuhnya Endah yang terus memberontak.
kuat kali badannya tuh. Akhirnya apa? Akhirnya Pak Ustadz pun menyuruh mereka sudah lepaskan aja Endah dan tolong ambilkan sebuah bambu kuning, pukul-pukul ke tubuhnya Endah. Dan FYI Wak, kata Tante Rosi, pada saat itu bambu kuning ini dipercaya mampu mengusir setan oleh masyarakat setempat. Jadi ambil bambu kuning, dipukul-pukul Wak. Siapa si Rosi? Si Endah. Dipukul-pukul sambil dibacakanlah itu doa. Tapi pukulnya nggak kuat-kuat kali. Memang dipukul gitu, tang. Gitu. Udah dipukul kayak gitu, nggak berhasil juga. Nggak mau si sosok ini keluar dari tubuhnya Endah Wak. Dan yang lebih seramnya lagi, Endah ini tiba-tiba saja merangkak ke lantai. Nih kalian bayangin ya, dia ngerangkak sambil dia kayak putar-putar ya lehernya tuh, mutar-mutar leher. Halo. Dan di saat yang bersamaan juga Wak, Endah pun menjulurkan lidahnya sambil macam mengejek-ngejek mereka tuh. Aduh, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengeluarkanku dari tubuh wanita ini, tidak ada. Perempuan ini akan kujadikan budakku. Itu kata. Nah dengar itu marah Pak Ustadz langsung. Tidak akan kubiarkan hal itu terjadi, wahai jin laknat. Pak Ustadz pun semakin berusaha lebih keras lagi untuk mengusir si sosok itu dari tubuh Endah Wak. Sampailah si Kak cerita nih ya, setelah 5 jam berlalu, 5 jam ya, sosok itu pun akhirnya berhasil diusir. Dan tepat setelah sosok itu pergi, Endah pun langsung jatuh tidak sadarkan diri alias pingsan ya. Nah menyadari hal itu, Rosi dan teman-temannya pun agak sedikit bernafas lega, walaupun kau udah pingsan lah aku dulu. Dari tadi kami nenangin kau nggak bisa gitu kan. Tapi sayangnya Wak, kesenangan mereka ini dibuyarkan dengan perkataan Pak Ustadz yang bilang kalau anak-anak, gangguan ini belum berakhir.